Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dan saya Dinali Suardi. Di sini saya akan memulai untuk menjelaskan tugas UAS komputasi multimedia yang membuat game 3D dengan judul The Lost Boy, yang menceritakan tentang seorang anak laki-laki yang entah bagaimana bisa berada di sebuah dimensi yang berbeda. Ia dituntut untuk melewati sebuah obstacle dan mengumpulkan permata dan keluar dari dimensi tersebut dengan waktu yang diberikan. Untuk genrenya di sini adventure dan arcade casual. Untuk membuat game The Lost Boy ini, kami melihat tutorial dari Jimmy Vegas Game Course. Untuk aset lagunya, kami mengambil dari link unity.fably.com. Untuk soundnya, untuk yang aset karakter, kami ambil dari aset store Unity yang 3D. Untuk playernya, di sini kami menggunakan karakter pack. Kemudian untuk aset item collectible, kami ambil juga dari aset store Unity 3D. Untuk permatanya, kemudian untuk backgroundnya kami ambil dari aset store Unity yang 2D. Untuk backgroundnya kami mengambil yang skybox volume 2 atau nebula. Yang terakhir untuk aset font kami ambil dari ethnocentric.font. Kami ambil dari sini, dari link devon.com. Nah, untuk aset yang blok kami edit sendiri menggunakan Photoshop. Kemudian saya akan menjelaskan untuk scene yang main menu, yang mana scene main menu terdapat 4 button, yaitu button play game, button tutorial, button view credit, dan button quit game. Untuk buttonnya sendiri, pada play button, untuk on clicknya di-set ke play game, yang mana untuk memulai sebuah gamenya. Kemudian untuk yang button view credit, di sini untuk melihat atau on clicknya diarahkan ke dalam play credit untuk melihat nama-nama dari kelompok 1. Untuk yang button quit game, on clicknya dijalankan untuk mengakhiri gamenya. Dan untuk button control tutorial, di sini on clicknya mengarahkan ke tutorial game. Kemudian saya akan menjelaskan script dari main menu, yang mana script tersebut mendeklarasikan sebuah audio source. Kemudian button play game yang diklik akan memulai gamenya atau meredirect ke level. Lalu untuk yang button quit game, jika diklik maka aplikasinya akan tertutup atau selesai. Untuk yang button play credit, jika diklik maka akan mengelut ke scene 3. Dan untuk button tutorial game, jika diklik maka akan mengelut ke scene 4. Yang mana untuk kontrol tutorial di sini
langkah-langkah untuk menjalankan sebuah gamenya, yang mana ada WASD jika diklik pada keyboard W, A, S, atau D untuk menggerakkan si playernya bisa ke kanan, kiri, atau maju, depan, belakang. Dan jika diklik space, maka playernya akan melompat. Untuk yang ESC ini, jika diklik maka akan pause, akan berhenti. Dan jika sudah melihat langkah-langkah dari penggunaan game, maka di sini akan ada button back to menu untuk kembali ke menu utama atau main menu. Dan untuk yang button view credit, untuk menampilkan nama-nama dari kelompok 1, yang mana terdiri dari Arda Najung Kusuma, Dinali Suardi, Mauriza, Unicornia. Untuk yang quit game, di sini jika diklik maka aplikasinya langsung tertutup. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya Unicornia Taramita di sini akan menjelaskan beberapa komponen yang ada di dalam game. Yang pertama yaitu ada lighting. Tipe yang digunakan sendiri yaitu point light. Tipenya point light. Nah, masing-masing point light ini akan kita taruh di dalam objek diamond, sehingga posisi dari point light kita sendiri kita sesuaikan dengan si objek diamondnya. Kemudian pada inspektor light kita set range-nya 1,44, kemudian color-nya kuning, mode-nya big, intensity-nya sebesar 5,65 dengan indirect multiplier 1. Nah, pada garis finish kita juga akan menambahkan 2 point light, tapi dia bermode real time. Range-nya sebesar 10, color-nya white, intensity-nya 1, dan indirect multiplier-nya 1. Selanjutnya di sini juga kita akan menambahkan skybox yang masing-masing scan itu kita buat berbeda-beda. Contohnya pada level scan level 1 ini dia menggunakan skybox material DSBWP dengan sun source-nya directional light. Kemudian kita set environment lighting-nya source skybox seperti ini, environment reflection. Ya, kita coba lihat di scan level 2 dia menggunakan, nah dari sini juga sudah terlihat berbeda skybox-nya. Kita lihat dia menggunakan material apa. Nah, ini skybox material untuk yang scan level 2 yaitu menggunakan DSGWP. Untuk setting environment lighting-nya sama seperti pada scan level 1. Kemudian pada objek diamond atau diamond object ini akan kita tambahkan script. Salah satunya ada yellow diamond. Sini, oke, kita lihat script yellow diamond script. Terdapat 2 atribut yaitu score box dan juga collect sound dengan metode void on trigger enter, yaitu apabila objek pemain nanti menyentuh objek diamond, maka global score, current score-nya akan bertambah menjadi 100. Ini global score yang ada di score box ya. Jadi skor awal mula 0 akan bertambah menjadi 100. Sehingga di sini juga kita akan menggunakan Unity Engine WI, gunanya yaitu untuk merubah teks awal di score box menjadi pertambahan poin
dari skor itu sendiri. Kemudian ini ada collectSound.play. Apabila objek diamondnya tersentuh, maka akan diputar musik atau play sound dari collectSoundnya. Yang terakhir ada destroy game object, maka si objek diamondnya ini nanti akan hilang. Bisa dilihat di inspektornya objek diamond. Nah, ini di bagian yellow diamond script, scoreboxnya itu ini, kita tambahkan scorebox, objek scorebox, kemudian collect soundnya kita gunakan diamond collect audio. Dan sekarang kita coba untuk bikinnya. Kita bisa menggunakan tombol WASD untuk menentukan posisi pemain. Untuk pause game. Dia terjatuh karena modifikasi buka dan kembali ke awal. Terima kasih sudah menonton saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Muhammad Rizal Silvanur, anggota dari kelompok 1. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan untuk beberapa mekanik atau fitur dalam game ini. Kita langsung pada gamenya saja. Nah, kalau Anda lihat di pojok kanan atas ini ada angka yang kian berkurang tiap detiknya. Nah, ini adalah timer. Kemudian di bawahnya ini dengan angka 0 ini adalah skor. Coba kita bentar baru. Coba kita ambil ini berlian atau permata. Nah, akan nambah 100. Setiap pengambilan ini akan nambah 100 dan terus menerus akan tambah. Oke, jadi pada game ini terdapat fitur yaitu adalah timer yang berkurang, dan ini kalau berkurang maka gamenya akan berhenti atau kalah. Dan juga ada global score yang harus dikumpulkan sebanyak mungkin ya. Lalu kemudian ada fitur pause, dimana ketika kita mencet escape
tombol escape pada keyboard, maka waktu akan berhenti. Kemudian ada 3 menu, yaitu ada resume untuk memulai game kembali, kemudian ada restart untuk memulai game dari awal, dan semuanya ini akan ke reset. Enggak reset. Tapi kalau jatuh nanti akan reset, akan kembali ke skor semula 0. Kemudian yang terakhir ada gunanya adalah untuk keluar dari game. Kemudian yang terakhir tadi adalah ketika player ini jatuh dari LAN atau tanahnya, akan muncul tulisan new file dan akan ada animasi terjatuh seperti ini. Oke, itu merupakan untuk game mekanik in-game-nya. Kemudian kita akan membahas untuk kodenya. Tadi ada cara 4 yang saya sampaikan, ada pause, toilet ketika player akan jatuh itu, kemudian global timer, ini merupakan timer yang diset, kemudian ada skor. Kita bahas yang pause game dulu. Untuk pause game, ketika kita melakukan trigger yang digunakan untuk kita bisa pause ya, itu adalah tombol escape. Kemudian jika tombol escape itu dipencet, maka akan membuat layar itu nge-freeze. Nah ini pakai time scale sama dengan 0, fungsi default pada Unity ini. Kemudian akan ada kursor yang digunakan untuk menu tadi, kemudian musiknya juga akan berhenti, kemudian menu pause menunya akan aktif. Jika tidak ya maka kebalikannya, maka pause menu tidak aktif, lalu musik akan berjalan kembali, kursor tidak akan muncul, dan time scale nya reset 1 jadi unfreeze lagi. Kemudian ada resume game yang digunakan untuk memulai game dari awal. Kemudian ada restart, kalau resume ini memulai game ya langsung, maksudnya melanjutkan apa yang telah sebelum pause. Kemudian untuk restart ini memulai dari awal. Misal kita sudah jalan, kemudian kita restart, maka akan kembali ke tempat awal, ke tempat spawn awal. Kemudian itu di menu ini merupakan untuk kita kembali ke menu awal dan kita memilih ke mulai game tadi ya. Kemudian kita level palette ini ada 3, yaitu ada tulisan, audio, kemudian fade out ini animasi. File ini ketika kita jatuh maka akan muncul tulisan new file tadi kan. Kemudian untuk level audio ini ketika kita jatuh juga ada soundnya sendiri, kemudian ada fade out, ada animasinya sendiri. Nah, ya kita tinggal set true, kemudian level audionya yang game tadi kayak dan in game nya tadi set pause dan ganti dengan level maksudnya berarti ini di set pause, maka akan berhenti musiknya, bukan ada sendiri. Maaf saya keliru. Kemudian untuk timer, di sini ada 2, display 1 dan display 2 untuk belakang, kemudian ada secondnya 150, kemudian ada standard score. Nah ini untuk tambah pada skor. Kemudian setiap game berjalan maka waktu akan semakin berkurang 1, detiknya akan berkurang 1. Makanya kalau kita nggak pause maka artinya kan layar dalam keadaan unfreeze. Nah itu akan berkurang 1 terus. Kemudian untuk global score, nah ini cukup simpel seperti skor codingan skor pada game biasanya. Ada skor box, current score, dan internal score. Skor box ya ini untuk tulisannya tadi. Internal score ini adalah skor awal, kan awalnya 0, dan ada current score. Jika kita mengambil sebuah permata nanti ya akan tambah, akan masuk internal score itu terus. Yang cukup itu yang saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Ini akan dilanjutkan teman saya untuk fitur yang lainnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Ardan Kusuma dan di sini saya akan melanjutkan penjelasan
dari teman saya sebelumnya, yaitu Riza, dimana nantinya saya akan menjelaskan 4 fitur berikut. Yang pertama adalah perbedaan level 1 animator block, finish level, fitur kredit. Oke, mari kita lanjut ke yang perbedaan level 1. Untuk mengetahui perbedaannya, mari kita mulai mainkan gamenya terlebih dahulu. Ini untuk gamenya ya, jadi oke sebentar, untuk saya kecilkan dulu volumenya. Nah, saya akan melanjutkan bermain game ini sampai yang level 2. Nah, pada level 1 sendiri tantangannya ini nanti tidak seberat yang level 2. Di level 2 nantinya tantangannya lebih bloknya lebih berat, yang membuat perbedaan antar level itu terasa. Nah, ini untuk level 1. Nah, setelah level 1 selesai, kita akan langsung di redirect ke level selanjutnya, yaitu level 2. Untuk game ini masih dalam tahap pengembangan, yang nantinya kami akan menambahkan level-level berikutnya pada masa pengembangan yang akan datang. Nah, untuk sementara game ini tersedia sampai level 2. Nah, untuk level 2 sendiri sama seperti yang level pertama. Kalau jatuh dia juga ngulangi ke level 2, nggak langsung reset ke level pertama gitu, enggak, tetap reset ke yang level 2. Kontrolnya sama, pakai WASD atau kursor. Nah, disini saya lebih suka menggunakan WASD. Nah, karena ada diamond di atas sana, maka saya akan juga ambil diamond yang di atas ini. Oke. Nah, ini yang menurut saya sulit, yang ini. Oke, berhasil. Nah, ini adalah blok animator yang bergerak yang nantinya akan saya jelaskan. Nah, ya kan, jatuh. Ini yang menurut saya susah ini. Sebentar, mari kita ulangi lagi. Oke. Oke, kita langsung aja ambil diamond yang bawah. Yang atas coba kita skip dulu. Kita mulai dari atas deh, nanti langsung turun ke bawah biar tidak jatuh lagi. Oke, bentar. Untuk level 2 sendiri, di sini saya yang mendesain bloknya agar lebih susah daripada yang level yang pertama. Oke, ancang-ancang. Nah, saat kita masuk ke blok yang pertama, kita harus langsung loncat ke blok yang kedua. Jadi langsung instan seperti ini. Oke, sebentar nunggu. Oke, nah langsung lompat. Nah, ini ada bloknya lebih kecil, lebih menyusut ukurannya. Oke, nah di sini ada jarak antar blok, jadi kalau jatuh di jaraknya ini kita akan ya kalah, ngulangi dari awal lagi. Jadi harus kira-kira lompatannya. Oke, berhasil. Tapi yang diamond yang sana belum kita ambil. Mari kita coba lengkapi skornya. Skornya 1570. Mari kita coba ambil diamond yang atas. Oke, kembali ke level yang pertama. Jadi kita akan lanjutkan dulu level yang pertama ini. Langsung saja shred. Oke, level pertama masih gampang banget karena bloknya nggak ada yang seperti tadi bertumpuk. Kita akan coba lihat skor maksimal dari level yang kedua saat kita mengambil semua blok diamondnya. Oke, kita ke atas, kembali lagi turun. Oke. Ini level 2 ya kayak gini, bloknya itu kadang-kadang menjebak. Kita sudah kira-kira cukup tapi ternyata tidak cukup. Oke, sebentar.
saya sebagai pembuat tantangannya ini juga merasa kesulitan saat memainkannya. Inilah yang membuat game asik ya, ini kesulitan dari main gamenya. Nah, oke, nah ini trik ini harus lihat jaraknya dari pinggir. Oke, jarak segitu, lompat masuk. Oke, ini nah ini yang sulit, ini kan kadang saya juga jatuh di sini tuh kan, hampir jatuh. Oke, hampir jatuh. Nah, ini finish. Nah, di sini kita bisa lihat skornya maksimalnya berubah, tidak seperti yang tadi. Yang tadi sendiri skornya 1570, sekarang ditambah ke 16 sekian. Jadi kesimpulannya pada praktikum yang pertama dan kedua, perbedaannya terdapat pada tantangan. Bloknya ini berbeda sekali, dimana di level 2 ini terdapat blok yang tersusun secara acak di atas. Ada blok tambahan di atas ini yang menambah gamenya ini agak lebih sulit dari level yang pertama. Dan bloknya ini bergerak sama seperti yang level yang pertama, tapi bloknya dikurangi jadi 3, dan saat kita lompat ke sini harus langsung instan loncat biar tidak tertarik gravitasi pada blok yang bergerak ini. Oke, nah sebenarnya kita bisa langsung loncat ke sini atau lewat dari bawah sini, bebas. Nah, di sini juga ada blok. Lalu yang lebih susahnya lagi di sini. Nah, ini lebih kecil, saya ukurannya saya bikin kecil biar gamenya lebih susah. Dan ini adalah garis finishnya. Yang kedua saya akan menjelaskan tentang animator bloknya. Nah, animator bloknya ini pada animator level 1 dan level 2 hampir sama. Di sini terdapat oke, kita pindah yang scene. Oke, yang sini berarti yang coba kita klik yang ini. Nah, ini platform. Oke, gripnya ini gripnya. Nah, grip yang tadi tuh saya maksud yang gravitasi tarikannya. Jadi saat Anda lompat ke sini tapi masih terdapat gripnya yang platform yang ini, maka Anda ikut tertarik ke belakang karena platformnya bergerak ke belakang. Saat di level 1 sama saja. Nah, ini animatornya bisa kita cek di animation, dimana animasinya seperti ini. Nah, sama mirip, seharusnya pada level 2 mungkin nanti akan saya buat lebih cepat biar lebih sulit lagi. Tadi kan bergeraknya sama ya, sama lambatnya. Oke, kita klik yang ini. Nah, ini yang animation. Nah, ini terdapat beberapa blok ini yang nantinya akan menjebak kalian saat berada di blok terakhir ini. Jika kalian tidak segera lompat, maka kalian akan tertarik karena blok ini memiliki suatu ruang gravitasi tersendiri yang bisa menarik kalian untuk jatuh ke bawah. Seperti itu. Itu untuk animatornya. Dan perbedaannya juga ada di skyblocknya. Di sini skyblocknya kita menggunakan sebentar rendering lighting. Nah, di SGWP pada level 2. Pada level yang pertama kita menggunakan skyblock di SBWP. Nah, itu perbedaannya. Lalu jumlah diamond sudah. Itu untuk perbedaan dari level 1 dan level 2 dan penjelasan animator block. Mari kita lanjut ke penjelasan finish level. Nah, pada finish level sendiri, finish block. Oke, coba saya klik dulu. Nah, di sini terdapat finish, dimana nantinya jika player masuki atau menginjak area finish ini, dia akan mengakhiri gamenya karena dia sukses di garis finish. Dan
penjelasan skripnya sebagai berikut. Mari kita coba cek skripnya. Level finish. Nah, terdapat beberapa penjelasan, di mana yang pertama adalah terdapat beberapa fungsi, maksud saya terdapat dua fungsi utama, yaitu on trigger enter, di mana nanti dia memasuki area block finish, maka triggernya akan mulai berjalan. Terdapat enumerator yang nantinya akan coroutine-nya kita start untuk melaksanakan atau menjalankan script dari enumerator ini. Untuk awal sendiri kita instansiasi beberapa variabel ya, dimana yang pertama game object level musik, dimana level musik ini terdapat pada level audio. Nah, oke, level audio. Nah, jadi pada setiap levelnya sendiri kita memiliki satu musik, dimana musiknya ini nanti akan berjalan terus menerus, ngeloop. Nah, loop terus menerus dan akan berhenti saat levelnya finish dan akan memainkan suara level complete. Lalu ada level timer, time lapse, the score, final score yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Riza. Nah, di sini saat garis finish, saat kita mencapai garis finish, nantinya kita akan yang pertama-tama lock position set active true. Lock position ini dari mana? Dari game object lock position. Mari kita lihat game object lock position. Finish game trigger kita buka. Lock position. Mari kita cari lock position di sini. Lock position. Nah, ini ya untuk lock posisinya ada di sini. Kita tutup dulu. Nah, untuk lock position sendiri ini oke, fade-nya kita hilangin dulu biar lebih enak. Fade ada di canvas, fade in, centangnya kita hilangin dulu. Nah, untuk lock posisinya sendiri nanti dia akan ngelock berupa di sini ada cube di sini. Kalau mesh rendernya dicentang, dia akan menampilkan sebuah cube yang nantinya akan mengunci player ini. Istilahnya kita membuat suatu kotak, dimana kotaknya ini mengitari playernya. Ini kotak belakang, kotak kiri, kotak depan, kotak kanan. Nah, saat dia sudah finish, dia akan melock posisinya supaya tidak bisa lari atau berjalan kemana-mana dengan metode lock posisinya ini. Nah, berhubung tidak aktif, nah kalau sudah diaktifkan seperti ini, bentuknya seperti kurungan, dimana player nantinya akan dikurung di suatu box. Box ini nanti yang memprevent playernya supaya tidak jalan ke atau jatuh ke area bawah ini, tapi gamenya sudah finish. Itu kan nanti masuknya ke bug. Nah, untuk menghindari bugnya itu kita menggunakan lock position. Nah, saat game mulai, lock posisinya kenapa dinonaktifkan? Karena kalau diaktifkan nanti ya playernya nggak bisa jalan karena tertutup atau terhalang kotak-kotak yang ada di sekelilingnya. Maka dari itu kita set tidak aktif supaya dia bisa jalan sampai levelnya finish. Oke, yang tadi kita hilangkan kompresor. Oke, kalau nggak salah fade in tadi ya, saya agak lupa fade in fade out. Oh, fade in. Nah, fade in ini setiap level yang kita jalankan pasti ada fade in supaya tidak terkesan kasar transisinya. Nah, bisa Anda lihat di sini fade in ya. Fade in hilang dan game objeknya nonaktif supaya tidak menghalangi larinya secara terus menerus. Dan fade in ini ada animasinya sama seperti yang tadi. Nah, ini animasinya dimana raw atau color hexa dari fade in ini kita set menjadi 0. Ini kan 194. Kita play. Oh, nggak bisa kelihatan ya. Bisa Anda lihat di sini ya. Ini dia dari 255 lalu ke 0. 255 ke 0. 255 artinya colornya masih solid, dan 0 ini
atau hilang sama sekali. Ini opacity lah kalau di Photoshop, jadi opacity-nya dikurangi supaya hilang. Itu untuk membuat efek fade in pada setiap levelnya. Oke, mari kita lanjut penjelasannya. Di sini kita set aktif karena apa? Ya karena tadi finish. Kalau dia sudah finish, maka dari itu kita lock posisinya supaya tidak pelarinya tidak jatuh ke yang bawah karena sudah posisi finish. Dan lock posisinya ini transform pairnya kita buat 0 supaya posisinya fix di pair tersebut saat menginjak garis finishnya. Kalau sebelumnya kan pairnya ada di sini di mobile mill visible movement, ini pairnya. Nah saat finish transform pairnya ini kita buat 0, jadi dia tidak memiliki pair sama sekali sehingga dia berdiri sendiri cube-nya seperti itu. Lalu ini rumus waktunya global timer dikali 10, dan kita membuat satu teks baru berupa time lapse dan the score. Kita bisa lihat ini pada menu global score, global timer, time lapse. Nah kita lihat di on trigger enter finish game border. Nah ini time lapse. Nah kita lihat time lapse. Nah oke, kita tutup. Oke, pada kanvas. Jadi mari kita buka time lapse nya. Oke, ketutupan fade in kita hapus dulu. Time lapse. Nah time lapse di sini kenapa nonaktif ya, karena posisi gamenya secara default ini dia tidak mengeluarkan ini. Secara default dia mati dan dia baru keluar saat dipanggil, yaitu saat gamenya finish. Nah ini time lapse nya, ini objek time lapse di set nonaktif. Fade nya kita kembalikan lagi, dia akan memunculkan time lapse score pada layarnya. Dan total score kalkulator ini yaitu global score tadi ditambah time calc, muncul final score dari playernya. Lalu trigger musik set aktifnya dibuat false. Finish game trigger musik aktifnya dibuat false. Level music game object level music yang level audio yang ini. Nah level audio tadi yang game saat kita jalankan akan keluar level audio. Nah ya ini suara yang Anda dengarkan ini merupakan level audionya, suara level audio. Kita set false karena apa? Karena gamenya sendiri sudah finish, berarti kan levelnya sudah berhenti. Maka dari itu kita set false. Lalu di sini level complete play ini berupa audio source juga. Nah level complete yang audio source nanti akan menjalankan suara saat Anda berhasil menyelesaikan levelnya, seperti itu. Ini yang level audio, yang level complete seperti ini. Langsung saja. Oke, ini dulu kotaknya. Oke, lancang dulu ya. Ini yang susah ini. Oke, nah mari kita dengarkan suara dari level yang finish. Dan bisa kita lihat di sini objek lock posisinya. Nah, lock posisinya hilang pada parent dan keluar suara finishnya tadi. Oke, mari kita coba lagi, tapi kita pause-nya. Oke, lanjut ke level 2 langsung. Oke, kita play. Langsung saja ya. Di sini saya akan menyetopkan fokusnya ke yang finish, bukan fokus mencari diamondnya. Oke, kita harus cepat karena menghindari gravitasi tarikan. Oke, kita cek. Oke, tempat sini. Oke, nah siap-siap ngepost. Oke, di sini muncul ya
sesuai skornya, sesuai yang kita dapatkan. Dan bisa Anda lihat di sini log posisinya, pairnya yang awalnya pada mobile mail berubah menjadi root position, atau dia tidak memiliki pair. Nah, ini dia ngelok si playernya supaya tidak bisa jalan kemana-mana. Bisa Anda lihat ini kurungannya, ini bentuknya seperti kurungan. Saat dia lompat pun dia tidak bisa maju karena terdapat boundary ini, batasnya ini, jaraknya. Nah, itu. Dan audio playnya, level audionya berhenti, bisa Anda lihat di sini berhenti, global timer berhenti, dan level komplitnya yang ngeplay seperti itu. Fade out. Nah, direct ke screen level 0 karena di sini kita masih max levelnya masih level 2. Itu untuk penjelasan yang finish level. Jadi oke, sebentar, scriptnya belum selesai jelaskan saya. Nah, untuk coroutine-nya sendiri di sini time lapse-nya kita set aktifnya menjadi true. Lalu the score kita set aktif jadi true, final score kita set jadi true. Yang tadi ya, yang muncul di layar. Time lapse, the score yang ada putih-putih lalu di garis bawahi tadi. Lalu setelah muncul final score, time lapse dan lain-lain, kita akan menunggu selama 2 detik untuk menampilkan fade out. Nah, setelah fade out tampil, kita akan menunggu 1 detik untuk ngeset global current score-nya menjadi 0 lagi. Karena apa? Karena kita saat mengulangi gamenya pastinya kita nggak mau nge-resume score sebelumnya, kita kembali ke 0. Nah, untuk scene manager load scene ini dia akan ngeload scene dimana redirect to level. Redirect to level ini ada script lagi, scriptnya di sini, script redirect to level. Nah, ini untuk redirect to level. Jadi dia akan menjalankan redirect to level next level. Nah, next level ini dapat dari mana? Dapat dari sini. Next level script. Nah, level script ini terdapat pada setiap level, dimana level script pada level 2 pastinya juga script level 2. Script level 2 isinya seperti ini. Nah, ini ada game object fade in. Nah, dia di set redirect to levelnya level 5. Kalau dia kalah, dia kembali ke apa ya, ini namanya, mari kita lihat dulu namanya di sini. Ini urutan scene infield-nya. Nah, level 5 ya, nomor 5 ini dia teridentifikasi sebagai level 2. Bisa kita lihat, kalau kita kalah, gamenya gagal, dia akan kembali ke level 5. Untuk level fail sudah dijelaskan teman saya sebelumnya tadi, Riza, dimana nantinya kalau kita fail dia akan ngambil patokan dari sini level 5, dan saat kita berhasil memainkan level ini maka akan lanjut ke next level. Nah, berhubung game ini sampai level 2 maka next levelnya belum ada, maka dari itu kita set ke yang level 0 atau kembali ke main menu, atau kita sudah sukses menamatkan game ini untuk sementara. Seperti itu. Jadi ini sangat penting sekali angka-angka ini yang nantinya kita buat patokan sebagai scene manajernya, scene manajemennya, kita redirect dari mana itu patokannya angka-angka ini. Seperti itu. Lalu untuk creditsnya, nah untuk kredit sendiri ada di main menu. Mari kita coba dulu. Play. Nah, view credit. Nah, kredit ini menunjukkan developer dari game, Ardian, Dina, Riza, Yuni, dan special thanks kepada Jimmy Vegas, dimana tutorial atau pembelajaran pembuatan game ini dapat dari channelnya Pak Jimmy Vegas. Seperti itu. Nah, ini animasi. Jadi untuk perubahan animasinya nanti habis ini akan saya jelaskan. Nah, dia akan hilang selama beberapa detik. Oke, kita cek scriptnya langsung. Credits don't save. Oke. Nah, ini ada raw image berupa gambar hitam tadi.
Dan di sini ada kredit objek berupa teksnya. Oke, kita coba cek di sini. Nah, oke, mulai naik, dan teksnya yang tadi itu keluar sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, gambarnya dan lain-lain sesuai. Ini untuk animasinya ya, jadi dia bergerak dari atas ke bawah. Dari bawah ke atas maksud saya. Nah, seperti itu. Kalau di play seperti ini. Nah, bisa Anda lihat di sini pergerakan animasinya, perubahan dari Y-nya ya. Dia akan redirect. Oke. Mari kita lanjutkan. Mari kita teliti lagi. Kita lihat lagi spesifikasinya. Nah, lihat di sini Y-nya semakin lama semakin naik. Karena di sini kita set posisinya secara custom. Nah, posisi Y min 302 saat kita play. Nah, dia naik. Dan di sini berkurang, berkurang. Itu untuk yang fitur gradasinya. Oke. Bentar. Oke. Untuk kredit sendiri di sini kredit objek scroll credits. Oke, di sini ada script scroll credits. Nah, di sini ada coroutine sama seperti yang tadi, yang nantinya kita panggil untuk meroll creditsnya, dimana menunggu 0,5 detik sebelum credit run-nya aktif. Jadi nggak langsung jalan, kita tunggu selama 0,5 detik baru kita aktifkan credit run. Credit run ini game object yang tadi, yang ini credits, yang credits ini kan game objeknya, parameternya kita set game object yang ini berupa 2 teks tadi, seperti itu. Lalu setelah menunggu selama 15 detik ini 15 detiknya dia dapat dari animation durasi. Ini sepanjang 15 detik. Sebenarnya ini 14 detik, cuma saya extend 15 detik supaya tidak terpotong. Lalu setelah menunggu 15 detik, kita lanjut ke scene 0 atau kembali ke main menu. Seperti yang Anda lihat tadi, main menu adalah scene 0. Itu adalah penjelasan game dari kelompok kami. Oke, untuk melihat full fitur dari gamenya, mari kita coba mainkan game dari menu sampai finish. Tutorial, kredit, seperti yang tadi. Selama 14 detik dia akan naik terus Y-nya, dan setelah sampai atas menunggu 1 detik, sekitar 1 detik untuk lanjut masuk ke scene 0. Saat quit gamenya berhasil di quit. Mari kita lanjut coba gamenya dari awal sampai akhir untuk mengecek apakah game ini lancar atau ada masalah. Nah, oke, kita ambil diamond. Tampak sejauh ini lancar dari fitur segi collectible-nya, collect diamond-nya lancar, segi lighting lancar, terdapat bayang-bayang di sini, dimana source lighting-nya, direct lighting-nya dari sana. Animator lancar, pergerakan dari playernya juga aman-aman aja. Sini lompat aman, ke kanan ke kiri, untuk shift jalan juga bisa, bergerak berputar, kamera berhasil juga aman, finish aman. Nah, ada win lose-nya juga. Saat kita win, kita muncul final score lagi. Saat kita lose, kita akan mengulangi levelnya, yaitu keluar tulisan you fail ini karena terjatuh dari bloknya. Oke, untuk skyblock-nya ini adalah default block-nya yang sudah saya buat dari awal. Nah, terdapat lighting ya di sini di sekitar diamond-nya, dimana saat kita ambil diamond-nya, lighting-nya juga ikut terhapus karena ini tergabung pada satu objek yang sama. Diamond-nya parent, lighting-nya yang children-nya. Oke, lompat
tempat aman, kembali, kita ambil yang atas. Oke, langsung. Oke, aman. Angkat dulu biar aman. Siap-siap loncat. Oke, loncat aman. Oke, kita coba loncat ke sana. Aman. Nampak gamenya sejauh ini memberikan hasil yang cukup bagus, aman, tidak ada bug. Nah, hampir jatuh kan. Ini yang bahaya nih, terakhir nih. Aman. Nah, terlihat gamenya tidak ada bug, lancar-lancar saja. Skornya juga betul, perhitungan skor, waktunya berkurang, penulisan level juga betul. Nah, saat kita menginjak garis finish, nah, skornya keluar sesuai dengan waktunya 72 kali 10 tambah 600 tadi. Maka lanjut pada scene menu, karena levelnya hanya sampai 2 saja, kita belum menambahkan level-level berikutnya. Oke, itu presentasi dari kelompok kami. Untuk pengembangan game ini silakan tunggu saja, mungkin nanti kami akan update menambahkan level-level yang lebih sulit lagi, lebih seru lagi. Oke, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Saya Arduino Yuksuma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.